Konflik di tengah masyarakat seringkali muncul akibat perbedaan, baik itu perbedaan budaya, agama, etnis, maupun pandangan politik. Perbedaan tersebut dapat memicu ketegangan jika tidak dikelola dengan baik. Salah satu penyebab utama konflik adalah kurangnya pemahaman dan toleransi terhadap keragaman. Ketika individu atau kelompok merasa bahwa identitas atau kepentingan mereka terancam, hal ini dapat memicu reaksi negatif yang berujung pada konflik. Penting bagi masyarakat untuk membangun dialog yang konstruktif dan saling menghormati, serta mengedepankan kesetaraan dan inklusi. Pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai toleransi dan pemahaman multikultural dapat menjadi kunci dalam mencegah dan menyelesaikan konflik. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis meskipun terdapat berbagai perbedaan. Konflik agama di Indonesia telah menjadi isu yang kompleks dan sensitif sepanjang sejarah negara ini. Sebagai negara dengan populasi yang sangat beragam, Indonesia memiliki masyarakat yang terdiri dari berbagai keyakinan dan kepercayaan, termasuk Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Konflik agama seringkali dipicu oleh berbagai faktor, seperti perbedaan interpretasi ajaran agama, ketidakadilan sosial, politik identitas, serta provokasi pihak-pihak tertentu yang ingin memecah belah persatuan bangsa. Salah satu contoh konflik agama yang terkenal adalah kerusuhan Poso dan Ambon yang terjadi pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, di mana ketegangan antara kelompok agama yang berbeda mengakibatkan kerusuhan dan korban jiwa. Pemerintah dan masyarakat sipil telah berupaya untuk mengatasi konflik ini dengan berbagai cara, termasuk dialog antaragama, pendidikan toleransi, serta penegakan hukum yang adil dan tegas. Penting untuk terus mempromosikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Pendidikan, dialog, dan pengertian mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan adalah kunci untuk mencegah konflik di masa depan. Dengan kerjasama dan saling menghormati, masyarakat Indonesia dapat menjaga keharmonisan dan memperkuat persatuan dalam keberagaman. Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menerima praktik keagamaan yang berbeda. Ini memungkinkan individu atau kelompok dari berbagai agama hidup berdampingan secara damai tanpa diskriminasi atau paksaan. 4 prinsip-prinsip toleransi beragama. 1. Penghormatan terhadap kebebasan beragama, yaitu mengakui bahwa setiap individu memiliki hak untuk menganut, mempraktikkan, atau bahkan tidak memiliki agama sesuai dengan hati nurani mereka. 2. Kesetaraan, yaitu tidak ada agama yang dianggap lebih tinggi atau lebih rendah, dan semua keyakinan diperlakukan dengan martabat yang sama. 3. Menjauhi paksaan. Toleransi beragama melarang pemaksaan untuk menerima atau mengubah keyakinan orang lain. Emap dialog dan pemahaman dengan menjalin komunikasi yang terbuka untuk mengurangi prasangka dan kesalahpahaman antara komunitas agama yang berbeda. 4. Pentingnya toleransi beragama. 1. Mencegah konflik. Toleransi mencegah ketegangan dan konflik yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan. 2. Mendukung kerukunan sosial. Kehidupan damai dan harmonis dapat tercipta di masyarakat yang menghormati perbedaan agama. 4. Memperkaya budaya dan tradisi. Keberagaman agama dapat membawa pertukaran nilai-nilai, tradisi, dan pandangan hidup yang memperkaya masyarakat. 4. Memperkuat hak asasi manusia. Toleransi beragama mendukung hak asasi manusia, terutama hak untuk bebas beragama dan berkeyakinan. Tantangan dalam toleransi beragama. 1. Ekstremisme, yaitu memiliki pandangan ekstrim yang menolak keberadaan agama lain. 2. Prasangka dan stereotip, yaitu ketidaktahuan atau kesalahpahaman tentang agama lain dapat menimbulkan prasangka. 3. Diskriminasi struktural, kebijakan atau praktik yang tidak adil terhadap kelompok agama tertentu. Toleransi beragama berperan penting dalam membentuk masyarakat yang damai dan harmonis. Ketika individu dari berbagai latar belakang agama dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati, hal ini menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendorong kerjasama serta kohesi sosial. Keberagaman agama yang ada seharusnya dilihat sebagai kekayaan budaya yang memperkaya kehidupan komunitas dan membuka peluang untuk saling belajar dan berbagi pengalaman. Dengan menghargai perbedaan ini, kita dapat mengurangi konflik dan meningkatkan stabilitas sosial. Selain itu, negara yang menghargai toleransi beragama biasanya menikmati perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial yang lebih baik karena semua warganya dapat berkontribusi secara maksimal tanpa merasa terdiskriminasi. Oleh karena itu, memupuk toleransi beragama adalah langkah esensial menuju masa depan yang lebih adil dan sejahtera bagi semua.